Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gak tahu kapan nguploadnya, seperti biasa. Teman-teman, kali ini tetap saya akan sharing atau berbagi tentang pengalaman saya selama membimbing skripsi, dan tentunya ini adalah pembahasan terkait dengan skripsi. Kali ini saya akan membahas terkait hal-hal yang tidak disukai oleh dosen pembimbing ketika kalian bimbingan skripsi. Kalau bisa sih dihindari ya hal-hal yang seperti ini. Ini bukan subjektif ya, ini cuma menurut pengalaman saya dan beberapa teman dosen saya. Tapi kalau memang ada yang tidak seperti ini, ya tidak apa-apa, ini cuman sharing aja. Baik, kita langsung aja ya. Yang pertama, apa sih yang tidak disukai oleh dosen pembimbing skripsi ketika kita melakukan bimbingan skripsi? Yang pertama itu adalah tidak membaca panduan atau buku pedoman yang sudah diberikan oleh pihak kampus ataupun prodi masing-masing terkait dengan skripsi. Jadi kalian nanti tentang teknis penulisan, teknis yang ada di skripsi itu tidak kalian baca, padahal itu ada di buku pedoman. Tapi kalian nggak mau bacanya, itu heran banget ya sama mahasiswa itu kayak gitu tuh ya. Jadi saya bingung juga mahasiswa itu kenapa mereka tuh nggak mau baca dulu terkait dengan buku pedomannya, padahal semuanya itu sudah ada, sudah jelas ada di pedomannya. Jadi kalau hal-hal entah itu marginnya lah, entah itu fontnya lah, itu aneh banget kalau masih ada yang salah, karena itu di buku pedoman itu sudah jelas sekali tentang teknik penulisannya ya. Jadi ini hindari, itu akan membuat ilfil dosennya kalian sebagai dosen pembimbing skripsi kalian ya. Yang kedua adalah keras kepala ketika kalian udah skripsi nih, udah punya judul, udah punya pemikiran, yang kalian pikir itu adalah apa ya, wah ini wow banget gitu ya. Jadi kalian tuh kekeh ketika dikasih masukan sama dosen pembimbing, kalian tuh nggak mau, ngeyel gitu ya. Yang maunya kalian tuh pokoknya meneliti ini, tapi menurut dosennya itu nanti akan menyulitkan kalian sendiri ketika nanti selama proses skripsi atau pengerjaan skripsi ini. Makanya dari itu dosennya ngasih solusi ataupun saran, tapi kalian kekeh ya, jadinya kan bete ya dosennya ya. Nanti kalau umpamanya ada apa-apa di jalan selama proses kalian skripsi, ternyata ada kesulitan yang itu adalah akibat kalian sendiri, tidak mau dikasih tahu ya, karena keras kepalanya kalian, itu benar-benar akan merugikan kalian sendiri. Jangan keras kepala, jangan ngeyel. Kalau mau dikasih masukan, didengerin dulu dan ditelaah dulu, dianalisis dulu gitu ya. Yang ketiga adalah tidak menghargai waktu. Ini ya, yang ketiga, tidak menghargai waktu. Ini sering sekali saya temui sebenarnya ya. Entah itu magang, entah itu skripsi, beberapa mahasiswa masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti ini, tidak menghargai waktu, yaitu tidak on time. Misalnya janjiannya itu jam 10, datangnya jam 11, datangnya jam 1. Itu tanpa kabar. Kalaupun dia datang gitu ya, umumnya janjian jam 10, datangnya jam 1. Terus juga ya kayak orang nggak punya dosa gitu kan, datang ya udah, datang ya datang aja, bilang maaf Bu tadi ada keperluan dan lain sebagainya. Ya nggak gitu juga kali caranya ya kan. Kalaupun kalian akan menunda, tolong dikabari, tolong dikonfirmasi dosennya, nggak apa-apa. Apalagi itu kan urgent, acara keluarga, meskipun itu ada keperluan pribadi, tolong dikabari jauh-jauh waktu dulu. Umpamanya kalian ini janjiannya jam 10, oh ternyata kalian ini nggak bisa nih janjian jam 10, dikabarin aja, ternyata kalian ada urusan keluarga, mungkin bisa ditunda jam berapa gitu kan bisa. Jangan apa ya, kayak kita dikasih harapan, di PHP-in mahasiswa gitu ya, janjian jam 10 nggak datang-datang, sakit rasanya ya. Jangan kayak gitu, itu tidak dibenarkan. Itu akan membuat dosen juga ilfil dan juga akan males ke selanjutnya untuk bimbing kalian. Itu apaan sih nih anak kayak gini terus ya kan. Kalaupun kalian nanti mau menunda, itu kalian boleh kok.
kalau umumnya hari ini nggak jadi datang, boleh kalau Bu bisa di schedule ulang atau bagaimana. Kamu tanyakan dulu kamu ceritakan dulu alasannya, lalu kamu minta di schedule ulang, boleh dengan cara yang baik ya. Itu sangat parah sih kalau masalah waktu itu. Jangan sampai waktu itu menjadi bumerang buat kalian pada dosen pembimbing kalian. Dikoordinasikan dengan baik, mau ditunda schedule ulang, mundur waktunya boleh banget, yang penting konfirmasi yang jelas dengan dosen pembimbingnya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini ini juga sering saya dapatkan nih, menagih revisian yang ucuk-ucuk tiba-tiba gitu ya. Misalnya kalian itu ngemail saya atau ngemail dosen pembimbing kalian itu baru hari ini, atau naruh berkas di meja dosen pembimbing kalian itu baru hari ini, dan kalian sudah WA besok paginya. Masya Allah, kapan kita bacanya, belum dibaca juga udah ditagih. Saran saya kalau umpamanya seperti itu, mungkin kan begini, kalian kan ada ini ya, ada grup skripsi dengan dosen pembimbing kalian. Mungkin bisa dilakukan kebijakan kapan kalian bisa melakukan konfirmasi revisian kalian. Jadi sudah ditetapkan dengan dosen pembimbing masing-masing. Misalnya kalau saya gitu ya, di grup untuk revisian mungkin bisa dikonfirmasi kembali. Kalau saya lama tidak konfirmasi 5 hari, lebih dari 5 hari, bisa dikonfirmasi kepada saya ya. Bisa dikonfirmasi kepada saya. Kalau masih sehari 2 hari mungkin dosennya masih sibuk ya, mungkin dosennya masih ada keperluan yang lain. Jadi dikasih batas waktu itu, nanti koordinasi dengan dosen kalian masing-masing, dosen pembimbing skripsi kalian masing-masing di grup kalian. Itu ya, untuk jangan ujuk-ujuk minta direvisi, minta selesai cepet gitu ya nggak bisa juga kayak gitu. Jadi mohon kalian benar-benar bisa koordinasi tentang waktu revisian, kapan ngambil kembali tentang revisian kalian tersebut ya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, WhatsApp atau ngechat, SMS atau chatting gitu ya, dosen dengan tidak sopan. Tidak sopannya seperti apa, Bu? Nah, gini, biasanya kan gini, ada mahasiswa tuh begini, Bu, revisian saya sudah selesai belum, Bu? Gitu, langsung assalamualaikum, Bu, apakah revisian saya sudah selesai atau belum, apakah Ibu ada di kampus atau tidak. Itu bagi sebagian dosen itu memang kurang pas gitu loh ya, itu kurang pas. Kalian tuh maksudnya baik, ingin menanyakan apakah revisian kalian itu udah selesai atau belum, apakah kalian tuh ingin mengetahui ada dosennya enggak di kampus nih, dosennya lagi di kampus enggak ya, bisa bimbingan enggak ya. Jadi saran saya, kalian jangan langsung tanya seperti itu akan membuat ilfil juga terhadap bagi dosen. Sebaiknya kalian rubah dulu cara kalian itu untuk SMS atau ngasih pesan kepada dosen. Misalnya kalian udah selesai nih udah selesai untuk revisiannya, terus kalian mau ngabarin nih sama dosennya, jangan, Bu ada di kampus nggak hari ini, jangan seperti itu ya. Jadi itu membuat ilfil dosennya. Yang benar seperti apa, sarana saja sih ya, kalian bilang progres kalian tuh sampai di mana, alhamdulillah, assalamualaikum dan lain sebagainya, salam dulu, kasih tahu progresnya sampai mana. Tanya, kiranya Bapak atau Ibu bisa bimbingan per hari apa atau kapan gitu ya. Jadi kapan bisa untuk bimbingan kembali. Jangan langsung tanya, hari ini bisa bimbingan nggak, Bu? Hari ini di kampus nggak, Bu? Tidak seperti itu. Jadi kalian tanya aja, kiranya kapan bisa bimbingan kembali. Itu lebih nyaman dan lebih enak didengar juga gitu ya. Jadi jangan langsung kayak nembak, Ibu di kampus gak ya hari ini, Bapak di kampus gak ya hari ini. Jangan seperti itu ya, diganti saja bahasanya. Baik, yang selanjutnya adalah jangan suka membandingkan dosen satu dengan dosen yang lainnya. Gini, saya punya bimbingan, Bapak itu punya bimbingan, Ibu itu punya bimbingan, terus kalian tuh membanding-bandingkan gitu ya. Boleh kalian tuh tanya ke dosen siapapun, itu boleh.
tapi nggak perlu dibandingkan dan bilang, loh Bu, saya katanya dosen itu begini Bu, itu akan membuat ilfil dosen loh sebenarnya, serius. Jadi kalian tuh suka membanding-bandingkan dosen. Kalian tuh tidak dilarang untuk mencari referensi ke dosen-dosen yang lainnya, tapi tidak untuk membanding-bandingkan, apalagi di hadapan dosen tersebut, yaitu dosen pembimbing skripsi kalian sendiri. Boleh banget kalau kalian tuh cari referensi, tapi dijaga ya etikanya. Setiap dosen mempunyai karakter dan juga kemampuan masing-masing dan juga bidangnya masing-masing. Jadi kalaupun kalian mau membanding-bandingkan, itu akan merugikan kalian sendiri, itu akan membuat citra kalian sendiri yang tidak bagus. Ya, anak ini kok suka begini. Nah, seperti itu ya. Lanjut, yang terakhir adalah kurang rajin atau malas gitu ya. Kurang rajin atau malas itu sebenarnya ya setiap manusia pasti ada lah. Pasti ada hal-hal yang membuat kita tuh malas banget untuk ngerjainnya, tapi kita wajib banget untuk segera selesai mengerjakan skripsi ini. Malas itu yang pertama, malas untuk bimbingan. Misalnya nih ya, hari ini, bulan ini kalian bimbingan, nanti datang lagi 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, terus ujuk-ujuk parahnya lagi kalau udah urgent, kalau udah deadline kapan kita akan sidang, wah baru nih dosen yang dikejar-kejar nih sama mahasiswanya, mau minta di ACC lah, minta apa. Waduh, itu nggak benar sama sekali ya. Itu semakin kalian seperti itu akan membuat dosen semakin tidak nyaman pada kalian. Jadi hal-hal yang tidak disukai oleh dosen, harapnya kalian itu bisa menghindari ya. Jangan seperti itu, rajin lah, jangan malas. Ini cuma waktu 6 bulan ya, kecuali kalau kalian betah di kampus gitu ya. Janganlah, kalian itu usahakan serajin mungkin, diselesaikan secepat mungkin dan sebaik mungkin, bukan ala kadarnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang tidak disukai oleh dosen pembimbing skripsi selama kalian bimbingan skripsi. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.